Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lutfia Andini dari kelas 10 MIPA 5, absen 27. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai daur karbon dengan media karton yang sudah saya buat dengan rekan saya Febi Nadia Salsabila. Pertama, yang harus kita ketahui adalah apa itu daur karbon. Nah, daur karbon ini termasuk ke dalam salah satu jenis daur biogeokimia. Apa itu daur biogeokimia? Daur biogeokimia adalah perpindahan unsur-unsur kimia yang terjadi melalui makhluk hidup atau bio dan lingkungan abiotik ataupun geo. Nah, daur biogeokimia ini berfungsi untuk mengatur keseimbangan alam. Selain daur karbon yang akan kita bahas nanti, daur biogeokimia juga terdiri dari daur air, daur nitrogen, dan juga daur fosfor. Jadi, apa sih daur karbon itu? Daur karbon adalah aliran karbon yang melewati berbagai tahapan sistem di bumi, baik melalui tumbuhan, hewan, dan manusia yang terjadi secara alami. Daur karbon yang berlangsung secara cepat disebut dengan daur karbon pendek. Dan sementara daur karbon yang terjadi dalam rentang waktu yang lama dan melalui proses geologis disebut dengan daur karbon panjang. Yang selanjutnya, kita akan mengetahui bagaimana proses terjadinya daur karbon. Nah, karbon ini merupakan senyawa yang sangat penting bagi makhluk hidup. Semua organisme yang menyusun tubuh kita pasti mengandung karbon. Nah, di alam, karbon paling banyak terdapat dalam bentuk senyawa CO2 atau karbon dioksida. Proses terjadinya karbon yang pertama adalah dimulai dari pengikatan CO2 dari tumbuhan ataupun organisme autotrof lainnya untuk proses fotosintesis. Nah, dalam proses fotosintesis ini, CO2 akan diubah menjadi O2 atau oksigen yang nantinya akan dilepas kembali ke udara. Nah, O2 yang tersebar di udara ini nantinya akan dihirup oleh berbagai macam makhluk hidup seperti manusia dan hewan. O2 ini diperlukan untuk proses respirasi atau pernapasan makhluk hidup. Dalam proses respirasi, makhluk hidup akan menghirup O2 dan melepaskan karbon dioksida ke udara sebagai zat sisa metabolisme. Nah, CO2 yang sudah kembali ke udara ini nantinya akan diserap lagi oleh tumbuhan dan berbagai macam organisme autotrof lainnya untuk kebutuhan proses fotosintesis. Nah, itu tadi merupakan proses terjadinya daur karbon yang berlangsung secara cepat atau daur karbon pendek yang berasal dari makhluk hidup. Tetapi, karbon tidak hanya dapat dihasilkan oleh makhluk hidup saja. Karbon juga dapat dihasilkan dari organisme yang sudah mati. Contohnya adalah tumbuhan yang sudah mati dan juga hewan yang sudah mati. Pada tumbuhan yang sudah mati, tumbuhan yang sudah mati ini akan mengalami pembusukan dan menjadi humus. Humus akan mengalami pengendapan pada lingkungan yang berair, dan humus akan berubah lagi menjadi gambut. Gambut ini lama-kelamaan juga akan berubah menjadi sejenis batu bara, dan pada hewan mati akan mengalami penguraian yang dilakukan oleh dekomposer atau pengurai. Setelah itu akan tersisa tulang belulangnya saja yang kemudian mengalami pengendapan yang sangat lama di dalam tanah dan kemudian menjadi fosil. Fosil inilah yang akan menghasilkan bahan bakar, yaitu minyak bumi. Batu bara dan minyak bumi adalah contoh dari bahan bakar yang nantinya akan digunakan untuk aktivitas manusia. Biasanya adalah aktivitas industri pada pabrik yang di dalam aktivitas industri itu nantinya akan menghasilkan CO2 atau karbon dioksida yang berupa asap. Selain itu, karbon juga dapat dihasilkan dari kebakaran hutan dan juga pembakaran tumbuhan yang sudah mati. Karbon nanti akan dilepas dalam bentuk asap pembakaran. Selain itu, karbon juga dapat dihasilkan dari erupsi gunung vulkanik. Nantinya karbon dioksida akan dilepaskan kembali ke udara dalam bentuk asap.
Selanjutnya kita akan membahas tentang manfaat karbon. Karbon dioksida merupakan senyawa penting di udara karena berpengaruh terhadap radiasi pemanasan global. Karbon juga memberi pasokan senyawa karbon anorganik. Selain itu, karbon juga berpengaruh pada proses fotosintesis tumbuhan. Karbon disebut senyawa organik di dalam tanaman yang berasal dari radiasi matahari, sehingga energi akan tersimpan pada tanaman yang disebut dengan energi biokimia. Karbon juga nantinya akan diubah menjadi lebih kompleks melalui pertumbuhan tanaman yang kemudian akan ditransfer kepada konsumen melalui rantai dan jaringan makanan. Sehingga senyawa karbon akan tetap ada pada tubuh konsumen. Yang selanjutnya adalah sumber penghasil karbon. Nah, ini bersumber dari dua hal. Yang pertama yaitu sumber karbon dari organisme, dan yang kedua adalah sumber karbon dari alam. Sumber karbon yang berasal dari organisme itu biasanya dihasilkan dari proses respirasi makhluk hidup ataupun dekomposisi organisme yang sudah mati. Dan sumber karbon dari alam itu biasanya dihasilkan dari kebakaran hutan ataupun erupsi gunung vulkanik. Yang terakhir adalah hubungan daur karbon dengan pemanasan global. Seperti yang kita ketahui, salah satu penyebab pemanasan global adalah tingginya kadar karbon dioksida di atmosfer. Nah, hal ini mengakibatkan suhu di bumi meningkat karena panas yang dilepaskan bumi terhalang oleh efek rumah kaca. Maka dari itu, peran penting hutan sebagai habitat alami pepohonan harus kita jaga agar daur karbon tidak terganggu. Presentasi dari saya, apabila masih terdapat kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.